Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan ketemu lagi bersama Satu Cakrawala. Semoga teman-teman di luar sana tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya kali ini buat konten lagi. Hari ini kebetulan tanggal 17 Agustus kemarin, hari itu kan libur dari aktivitas kerja. Ini saya dan pasangan ke arah puncak lagi, puncak Bogor, tapi nggak cuma sampai puncak Bogor, lanjut ke Cibodas, tepatnya ke Kebun Raya Cibodas. Karena kebetulan kami berdua ini belum pernah kesana, jadi ya karena hari libur ya udah kesana jalan-jalan. Awalnya kenapa tujuannya kesana, yaitu tujuannya dari rumah nih mau ke tempat wisata yang bisa bawa motor. Maksudnya motornya itu masuk ke tempat wisata. Nah, searching cari informasi ya dapat ke Kebun Raya Cibodas. Nah, masalahnya setelah sampai di sana kemarin itu tidak bisa masuk kalau di tanggal merah nasional. Nah, kami perginya itu di tanggal 17 Agustus, hari libur nasional. Nah, petugasnya menjelaskan kalau di hari libur nasional, di tanggal khusus di tanggal merah, khusus untuk sepeda motor tidak boleh masuk. Sudah, karena sudah pengen ke sana ya udah lanjut aja. Cuma kurang puas sih, karena kan tujuannya dari awal mau touring dari rumah sampai sana, motornya bisa bawa motor dalam jalan. Karena kan kalau sekedar sampai puncak ke kebun teh itu kan sudah sering. Tuh jalannya, karena kami dari daerah Bintaro itu saya ngambil jalannya dari Pondok Ranji ke arah Ciputat. Karena kan dari arah Ciputat itu kan sudah tinggal lurus saja ke arah Parung Panjang. Saya targetkan berangkat pagi-pagi sekitar jam 6, karena dari arah Ciputat ke Parung Panjang itu tidak terlalu macet. Karena kan di hari-hari weekday biasanya Ciputat khususnya itu sangat macet. Ya, teman-teman yang tinggal di daerah Ciputat atau yang sering melewati daerah Ciputat tiap harinya untuk beraktivitas pasti tahu gimana stresnya melewati jalan tersebut. Kenapa pagi juga? Karena kan pengen udaranya yang fresh. Karena polusi sekarang parah. Untuk penggangannya tetap sih pakai Benelli 200 punya. Nah, karena kan belum pernah juga saya pakai touring ke arah puncak Benelli ini. Jadi pengen explore lagi gimana pengalamannya pakai motor ini touring ke arah jalan yang agak nanjak. Pengen tahu aja sih tarikannya pas tanjakan itu gimana. Sendiri yang Benelli 200 itu ini saya sudah pakai untuk harian.
sampai hari ini nggak ada masalah, belum ada kendala-kendala, dan mudah-mudahan seterusnya ya. Karena kalau ikutin apa di grup yang membahas tentang motor ini pasti ada aja kendalanya, dan alhamdulillahnya sampai saat ini saya tidak menemui apa yang sering dibicarakan. Maaf mungkin ada, tapi ya itu tadi seperti yang sebelum di konten sebelumnya saya juga sudah bilang, cuma masalahnya di bebek itu pun bagi saya itu masih bisa ditoleransi, jadi bukan jadi penilaian yang minus sih. Karena kalau untuk gredeknya kemarin saya pas servis juga sudah cerita ke mekanik Benelli-nya gimana, dan mereka juga memberikan jawabannya yang jelas sih. Karena kan dari awal mereka juga bilang salah satu keluhan yang sering disampaikan user baru motor ini, khususnya 200 Evo ini, yaitu tadi gredek, dan mereka menyampaikan kalau memang mau lebih enak lagi supaya hilang kendalanya itu ya coba diganti dengan yang aftermarket kampas koplingnya. Itu sih yang saya dapat jawabannya, dan itu juga jawaban-jawaban yang sering dibahas di grup khusus Benelli-nya, dan teman-teman yang saya baca yang sudah mengganti, yang sudah modifikasi ke aftermarket kampas koplingnya sudah pada bagus. Nah, untuk kasus saya kali ini pada motor yang saya pakai sampai hari ini belum ada saya ganti ke aftermarket kampas koplingnya, karena buat saya masih bisa ditoleransi untuk kendalanya tersebut. Terasa itu pun kadang saja gredeknya itu pas mungkin jalannya agak nanjak dikit, jadi pas dari B1 tarik gas itu terasa sih, tapi itu kadang tinggal dimainin koplingnya aja sih dikit. Kalau yang lain-lain belum ada sih untuk kendalanya, masih yang mudah-mudahan sampai seterusnya. Ini masih pakai merek oli Star yang dari Benelli SAE 2050 untuk tarik. Memang agak lebih berat sih daripada sebelumnya yang 1040, tapi kelebihannya yang saya rasakan itu gredeknya berkurang, tidak separah yang sebelumnya selama pakai oli yang SAE 2050 ini. Selain itu mungkin suhu mesinnya ya, karena kan saya pakai harian, sering kena macet. Bukan sering, hampir tiap hari kena macet. Nah, waktu pakai oli yang 1040 SAE nya 1040 itu memang mesinnya cepat panas. Nah, konsultasi dengan mekanik di Benelli, mereka bilang pakai yang lebih kental. Nah, makanya saya pakai yang 2050. Lebih enak sih, cuman di itu tadi minusnya tarikannya agak lebih berat. Tapi nggak apa-apa lah, karena kan saya pakai harian di tempat macet juga, nggak bisa ngebut. We were rolling with the waves. Let them crash down. Sih untuk suhu mesinnya tidak terlalu cepat panas, cuma masih wajar. Kalau nggak mau panas ya om, motornya nggak usah dipakai. Jadi pajangan di rumah, diletakin dalam kulkas. Nah, itu dingin dia selalu. Ups.
kecepatan motornya. Top speed sih belum pernah nyoba, tapi paling tinggi saya 100 sudah selama perjalanan dari Bintaro ke Bogor. Tadi 80, 100 itu masih enak, tidak begitu terasa getar motornya. Belum pernah sampai untuk berapa top speednya, belum. Karena kan judulnya jalan-jalan ya nyantai. Ya nikmati perjalanan lah, nggak perlu terlalu kebut-kebutan di jalan. Capek berhenti, nyantai, ngopi-ngopi dulu di jalan, ngemil. Apalagi pagi, tidak, walaupun nggak begitu macet jalannya kan makin jadi makin lebih enak untuk nyantai di jalan. We didn't know that it was magic while we had it. I wish I could. Ikannya di jalan pegunungan seperti Jalan Raya Puncak Bogor, overall memuaskan itu buat saya pribadi. Perbandingannya kenapa saya bilang memuaskan? Karena kan saya sebelumnya juga sudah sering nih bawa motor ke puncak. Ada pakai Aerox R15, jadi terasa, jadi tahu perbedaan tiap motornya dengan Matic, dengan motor sport. Dan saat sekarang ini pakai motor Benelli yang tipe cruiser seperti ini dengan cc 200. Kalau untuk torsinya buat saya memuaskan dengan cc 200. Di bawah jalan untuk tanjakan, tarikannya enak, lancar-lancar jaya. Karena ini kan masih full standar motornya, belum ada saya modifikasi yang lain-lain. Ini untuk boncengan saja belum ada pasang sandaran jok, jadi saya boncengan pasangan. Masih nyaman untuk berdua. Nanti mungkin next ya nyari juga sih untuk sandaran joknya supaya lebih nyaman, ada sandaran buat yang dibonceng. Udah mungkin lebih ke nyaman sama safety-nya ya, karena kan memang tempat duduk luar Seiko ini untuk boncengan di belakang itu memang sangat sedikit ya bagian kursi jok belakangnya. Jadi mungkin kalau ada sandarannya jadi lebih nyaman yang dibonceng. Next lah dibuat sandaran joknya. Kalau yang lain kan belum ada yang dimodifikasi. Kondisi motornya masih full standar. The best things in life are free. We didn't know that it was magic while we had it. I wish I could go back and change the way I acted. Sometimes a happy story has an ending tragic, but I'm still thankful that these moments even happen. When I think of you, I think of summer in the ocean blue, my favorite lover. When I think of you, I think of summer. I wanna go back to that. I wanna go back to you.
sepanjang perjalanan sampai juga ke tujuan Kebun Raya Cibodas. Sometimes a happy story has an ending tragic, but I'm still thankful that these moments even have. When I think of you, I think of summer in the ocean blue, my favorite lover. When I think of you, I think of summer. I wanna go back to that. I wanna go back to you. Kalau ke kanan mana Mbak? Gitu. Taman Sakuranya mana? Malamnya nggak bisa ya? Dari sini. Oh, warawirinya dari sini. Jadi kalau pengen lebih dekat lagi belum lama boleh turun lagi ke kanan. Terus ya. We've been rolling with the waves, let them crash down on me. You showed me the way. Ya, seperti yang saya infokan sebelumnya, ini motor nggak bisa masuk karena kemarin, karena kan awalnya ingin jalan-jalannya itu motornya bisa masuk ke dalam kebudayaannya, bisa jalan-jalan ke dalam dengan motor sendiri. Nah, karena ini tanggal merah, khusus di tanggal merah itu motor tidak dibolehkan untuk masuk, jadi diparkir di depan masuk ke kawasan wisata. Kalau mobil bisa sih masuk, itu mobil semua masuk ke dalam, khusus sepeda motor. Mungkin lewat jalan tadi takut bludak ya di dalam motor. Nanti juga sih, tapi nggak apa-apa, yang penting sudah sampai ke tujuan. Keseluruhan perjalanan alhamdulillah lancar, aman, dari Bintaro, Parung Panjang, Bogor, dan sampai dari tadi Cibodas, desa kanan lancar. Lihat gelang. Ini jalan tadi. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton konten ini. Jalan tadi kan. Mohon terus support channel ini agar terus berkembang. Mohon maaf jika konten-konten sebelumnya dan konten ini masih banyak kekurangan di sana sini. Mohon pengertiannya karena masih belajar buat konten. Kita jalan gitu. Hah? Jadi harus parkir di dalam. Itu masih parkirannya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang telah menyaksikan konten ini. Silahkan like, share, subscribe, dan silahkan beri komentarnya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, keep safety riding, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur dikit. Udah. Ya. Maaf ya, dekat parkiran. Sepuluh kan yang 2000 keamanan helm. Ring helmnya dicepitin kalau buat itu di sana. Sama parkiran. Ya.